Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah cerobong asap pada pabrik dan jendela ventilasi. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai dalam seni tari meliputi setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal,
dan garis lengkung. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pengembangan pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda, yaitu tari jaran kepang dan tari bedaya semang. Tari jaran kepang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari bedaya semang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Berikut ini adalah pola lantai yang digunakan pada beberapa tari daerah. Di antaranya adalah tari saman dari Aceh, menggunakan pola lantai horizontal. Tari sekapur sirih dari Bengkulu, menggunakan pola lantai lengkung ke depan. Tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai lurus dan melengkung. Sedangkan tari piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai lurus segi empat. Nah, sekarang kita akan belajar bangun 5 segitiga. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nama bangunnya adalah 5 segitiga T, A, B, C. Rusuk-rusuknya adalah AB, BC, AC, AT, BT, CT. Sisinya adalah ABC, ABT, BCT, ACT. Titik sudutnya adalah A, B, C, T. Banyaknya masing-masing komponen 5 segitiga adalah sebagai berikut. Rusuknya berjumlah 6, sisinya berjumlah 4, dan titik sudutnya berjumlah 4. Komponen 5 segitiga lebih sedikit dibandingkan bangun ruang sebelumnya. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. Memiliki 6 rusuk, 4 sisi berbentuk segitiga, dan 4 titik sudut. Bangun 5 segitiga disebut juga bidang 4 karena memiliki 4 buah berbentuk segitiga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.